Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti tausiah atau ceramah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Falah, Bumi Menteng Asri, Jumat 16 Januari 2026. Marilah kita ikuti bersama. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Nurul Falah dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah dan jajarannya, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun Peringatan Isra Mi'raj nikmat di Masjid Nurul Falah yang disampaikan oleh Haji Rahmat. sehingga pagi hari yang baik ini, Marilah kita ikuti. di hari Jumat tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, kita bisa istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan melanjutkan ibadah kita, amal soleh kita dengan kajian ilmu yang insya Allah pada pagi hari ini berkaitan dengan momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang mendapatkan perhatian bukan hanya bagi umat Islam, tetapi peristiwa ini mendapatkan perhatian besar juga dari umat yang lain. Bukan hanya umat Islam yang penasaran dengan peristiwa ini, tapi banyak juga para saintis juga yang penasaran dengan peristiwa ini. Saya menulis artikel tentang Isra Mi'raj ini 3, tulisannya agak panjangnya 3. Tulisan pertama tentang Isra Mi'raj adalah membumikan spirit Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada bagian 1. Yang kedua, membumikan spirit Isra Mi'raj Nabi Muhammad bagian 2. Yang ketiga, tulisan saya tentang Isra Mi'raj itu adalah tentang Isra Mi'raj pahami dengan logika nahwu, bukan semata-mata dengan logika sains. Tulisan ketiga sebagai jawaban terhadap tulisannya Profesor Dr. Fahmi Amhar, seorang peneliti dari Badan Informasi Geospasial di Cibinong, kader daripada Habibie Center. Kenapa selalu bisa tulis tentang itu? Karena artikel yang ditulis oleh Profesor Fahmi Amhar judulnya adalah Isra Mi'raj dalam dimensi sains. Mungkin Profesor Fahmi itu ingin mengkritik ya terkait dengan para mubadik, terkait dengan para ustaz yang hanya membahas Isra Mi'raj dari satu dimensi saja, satu sisi saja. Kemudian beliau menawarkan sebuah tulisan dalam dimensi sainsnya. Akan tetapi tulisan itu sampai khatam saya baca bolak-balik, sampai berkali-kali saya baca. Ternyata profesor itu, dan dia mengutip banyak profesor dari NASA, tidak mampu menjawab terkait dengan Isra Mi'raj dalam dimensi sains itu. Karena memang ini adalah merupakan peristiwa yang menjadi mukjizat. Pertama, beliau menguraikan adalah kalau Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berjarak sekitar 1250 km, yang pada saat itu jika dilakukan dengan kendaraan yang ada pada saat itu, yaitu kendaraan kuda atau unta, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau 40 hari. Dan kemudian dia mengatakan, kalau ditarik dengan zaman sekarang, jarak 1250 itu dengan sebuah kendaraan supersonik yang memiliki kecepatan suara
Mungkin itu bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya, saya itu bisa menjawab 15 menit dengan supersonik mungkin bisa tercapai. Tapi pertanyaannya adalah ketika dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, apakah saya bisa menjawab itu? Itu tidak. Maka di situ dikatakan, seandainya Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa pada Isyarat, kalau di dalam tafsirnya Hasyiah Sawi Sarah Tafsir Jalalain, memang Rasulullah berangkat sekitar pada Isyarat, taruhlah jam 20. Kemudian balik lagi ke bumi, ke Masjidil Aqsa sebelum subuh, taruhlah jam 4. Berarti Rasulullah itu pergi dan pulang membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Jadi perginya 4 jam, pulangnya 4 jam. Kata beliau, 4 jam yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan mengendarai buruk. Buruk itu dari kata al-barqun, artinya adalah al-barqu, artinya adalah kilat, cahaya. Dan kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Itu waktu 4 jam yang ditempuh itu membutuhkan waktu, membutuhkan jarak sekitar 4.320.000.000 kilometer. Jadi 4 jam itu Pak, kalau pakai kendaraannya kayak buruk Pak, atau kecepatan cahaya, makhluk Allah yang paling cepat itu kan apa Pak? Cahaya. Itu paling kecepatan pakai kecepatan cahaya. Dalam waktu 4 jam itu baru menempuh jarak 4.320.000.000 kilometer. 4.320.000.000 kilometer itu baru sampai mana? Kata para saintis adalah baru sampai planet Neptunus. Bintang terdekat dengan bumi namanya Proxima Alpha Centauri itu jaraknya dari bumi ke bintang itu yang sering kita lihat itu Proxima Alpha Centauri itu sekitar 4,2 tahun cahaya. Jadi bintang yang kita kelihatan Pak, bintang yang terdekat dengan bumi jaraknya 4,2 tahun cahaya. Jadi nggak mungkin itu ditempuh dalam waktu berapa? 8 jam. Itu belum sampai langit pertama Pak, belum. Ya, belum sampai langit apa? Yang pertama. Menurut para peneliti dari NASA yang diikuti Profesor Fahmi Amari, teramati jagat raya kita itu, alam raya kita itu teramati ya. Itu kalau pakai kecepatan cahaya keliling itu butuh waktu sekitar 14 miliar tahun cahaya. Berapa Pak? 14 miliar. Kepikiran coba kira-kira. Belum ada sebuah teori namanya teori apa? Teori apa yang disebut dengan teori Mesir itu? Teori relativitas. Teori relativitas itu kata Einstein, jika ada benda yang melaju dengan kecepatan cahaya itu, maka benda itu akan mengalami kontraksi, kembali kepada titik nol, alias hancur, alias lebur. Tapi ini kira-kira dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sampai detik ini pun Pak, para saintis sampai ke botak-botak tidak paham. Karena Nabi Isra Mi'raj itu bukan semata-mata saintis, tapi dia adalah merupakan apa? Keimanan. Saya jawab, sebetulnya Isra Mi'raj itu masalahnya terletak pada kata asroknya. Makanya ini diungkapkan dengan kata asro, bukan kata saro. Asro ini kan sulasi mazid. Di bab pertama yang menambah satu huruf, asro yusri isro'an wa musron gitu, wa musrim asri latusri musron musron. Nah, itu kalau ditasrif begitu. Sulasi mujarradnya adalah saro yasri siro'atan. Saro itu artinya jalan. Kalau asro itu nambah satu huruf
memiliki makna takdiyah, artinya menjalankan. Kalau menjalankan, Rasul sebagai objek yang diperjalankan. Dia bukan jalan sendiri. Jadi kalau misalkan saya mengatakan begini, ada bekicot jalan dari Menteng Asri ke Kebun Raya 10 menit, percaya tuh Bapak kira-kira? Pos Kumahati walaupun yang ngomongnya profesor, doktor, bekicot jalan dari Menteng Asri ke Kebun Raya 10 menit, mau percaya Bapak? Tapi begitu bekicot dinaikin ke motornya Ducati, yang nyupirnya Valentino Rossi misalnya gitu. Jalannya setengah 3 malam 10 menit ke Kebun Raya dari Menteng Asri, percaya kalian kira-kira? Kenapa sebabnya? Ada yang menjalankan. Jadi siapa yang menjalankan di situ? Fakirnya yang menjalankan adalah Allah Subhanallah, asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi hamba ini bukan jalan sendiri, tapi ada yang menjalankan. Kalau misalkan kita nunggu waktu dari jam setengah 6 mau ke jam 12, kita tungguin ini waktu Pak, itu butuh waktu lama. Tungguin butuh 6 jam. Tapi kalau kita sendiri yang muterin itu jarum-jamnya, butuh waktu 6 jam, itu kira-kira butuh waktu berapa menit kira-kira? Muterin aja gitu. Sama Rasulullah pun begitu. Jadi Rasul bukan jalan sendiri, tapi Rasul yang memperjalankan. Inilah sebetulnya Isra Mi'raj. Maka dalam hidup ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Ghazali, ada sesuatu yang masuk akal, ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada sesuatu yang tidak terjangkau akal. Sesuatu yang masuk akal karena sesuai dengan hukum-hukum akal. Sesuatu yang tidak terjangkau akal karena bukan wilayah akal. Isra Mi'raj, Isra mungkin akal bisa memahami, tapi terkait dengan Mi'raj itu akal tidak bisa memahami itu. Makanya ketika peristiwa ini terjadi, ada 3 kubu manusia. Ada yang menerimanya, sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, diprovokasi oleh orang-orang kafir, Abu Bakar, sahabatmu sudah gila ya. Mungkin gak itu sahabat kamu itu? Jalan katanya dia baru saja sepertiga malam, sudah sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Aku minta bukti, angkatin 2 kaki aja, dia kagak bisa. Ini kan udah gila. Yang kafir makin kafir dengan peristiwa ini, yang mukmin makin mukmin dengan peristiwa ini. Sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya itu yang keluar dari mulut Muhammad, lebih dari itu, aku percaya. Karena Abu Bakar menggunakan kacamata iman, bukan lagi dengan kacamata logika. Karena ini bukan wilayah akal. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Pertama adalah keterbatasan ilmu manusia. Keterbatasan ilmu manusia. Mi'raj ini sampai sekarang pun tidak terpecahkan dengan saya. Maka hanya bisa terpecahkan dengan ilmu keimanan. Yang kedua, peristiwa ini bukan hanya menegaskan keterbatasan akal dan ilmu manusia, tapi peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang tidak ada mustahil jika sudah intervensi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup itu Pak, kalau sulit menurut kepala kita, kalau berat menurut kepala kita, kalau tidak mungkin menurut kepala kita, tapi itu sesuatu yang mudah, yang ringan dan mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita kadang-kadang terlalu percaya dengan manusia. Ibu kalau sakit datang ke dokter, dokter langsung ngomong penyakit ibu nggak ada obatnya dan nggak bisa disembuhkan. Tapi kadang-kadang datang ke dokter ya harusnya ngomong, dok, menurut dokter nggak bisa disembuhkan, menurut dokter nggak ada obatnya. Tapi saya yakin dengan omongannya Nabi saya, setiap penyakit pasti ada. Kalau kita sakit yang menyembuhkan siapa?
Tapi kadang-kadang udah diomongin kayak gitu, kata dokter, dia datang lagi bayar lagi gitu. Makanya kalau dalam ilmu statistik, dalam hal apapun terkait dengan dunia, selalu ruangkan, selalu kosongkan, selalu sisakan waktu kemungkinan, namanya probabilistik. Probabilistik itu kan kemungkinan. Jadi ketika kita menemukan masalah seribet apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun, dalam perspektif akal dan ilmu kita, selalu luangkan probabilistiknya, kemungkinan. Jadi jangan selalu dihabiskan 100%, tidak mungkin, jangan 99%, tapi 1%-nya ada intervensi Tuhan di situ. Ini pelajaran dari Isra-nya Nabi. Makanya peristiwa yang sangat dahsyat, luar biasa, sehingga dibuka dengan kata subhana. Ini namanya adalah merupakan sigot ta'ajubiyah. Sigot ta'ajubiyah itu adalah sigot yang menunjukkan kekaguman, sigot yang menunjukkan tentang keheranan, sigot yang menunjukkan, sigot itu kalimat yang menunjukkan kekaguman, keheranan. Daripada wow mendingan subhanallah, gitu aja gitu. Cuma kan sekarang era medsos ini kadang-kadang ini tidak lepas dari kritik, Pak. Yang benar kalau kita melihat kekaguman terhadap sesuatu, melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan, bukan subhanallah. Masa era medsos kan kadang-kadang hal-hal lama seolah-olah seperti salah, hal-hal baru seolah-olah seperti benar. Makanya tidak sedikit kadang-kadang menyalahkan yang lama, memberikan yang baru. Ramai kan begitu. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang mengindahkan, yang menakjubkan, apa katanya? Masya, bukan subhan. Tapi kenapa Allah ketika mengawali kata peristiwa Isra Mi'raj dengan kata apa? Kenapa bukan masya Allah? Kalau kita kan memang orang belajar, tidak terlalu wow gitu terhadap sesuatu yang baru. Padahal kalau misalkan kita baca dalam Quran, contoh terkait dengan Masya Allah itu kan ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 38. Walau la idakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Itu kan dalam surat Al-Kahfi ayat 38. Contoh Masya Allah yang diabadikan oleh Allah itu terkait dengan seorang sahabat atau saudara yang diajak untuk mengunjungi kebun saudaranya. Yang kebunnya itu sangat rindang, banyak buahnya, subur luar biasa. Kemudian sahabat yang beriman ngomong kepada pemilik kebun itu, walau lagi dahol kajian tentang qulta masya Allah, kenapa kau tidak mengatakan masya Allah terhadap kebunmu yang indah ini? La quwata illa. Tapi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, kenapa dibuka dengan kata subhana? Subhana ini kan merupakan maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuat. Takdirnya adalah usabbihullaha subhana. Jadi kenapa ada kalimat isim tiba-tiba dibaca nasab, Pak? Itu kalau ngaji terkait dengan ilmu nahwu kita paham. Yang namanya isim kalau ada di awal kalimat harusnya dibacanya ropa. Ropa itu dibaca domah kayak alhamdulillah gitu. Tapi ini ada kalimat isim di awal kalimat tapi dibacanya nasab, subhana. Kalau yang namanya nasab kan berarti bukan mubtada. Oh berarti ini ada takdirnya. Apa? Berarti ada fi'il yang dibuat. Apa fi'ilnya yang dikira-kira? Usabbihullaha subhana. Aku bertasbih kepada Allah subhana dengan mensucikan nama Allah. Begitu namanya. Makanya saya bikin buku namanya Metode Praktis 12 Jam Bisa Baca Kitab Gundul. Kita jangankan yang gundul, yang gondrong aja masih salah gitu. Ya itu saya risetnya sampai 8 tahun ya. Karena saya ini di pesantren mau bisa baca kitab gundul itu kan butuh waktu 3 tahun. Ya, kata saya pas ketika ngaji tafsir ada jamaah nanya ke saya, Ustaz, apakah Quran itu hanya untuk bagi para ustaz, bagi kiai? Sedangkan kita ini kan udah pensiunan kayak begini, interaksi kita hanya dengan Quran. Dan kalau kita mondok lagi sampai 3 tahun udah punya buntut masalahnya gitu. Enggak mungkin. Wah, di situ saya tertantang. Saya datangi teman-teman saya dulu di pondok, saya banyak interaksi, saya banyak dialog dan sebagainya. Muncullah namanya kitab Miftahul Anwar.
Metode praktis 12 jam bisa baca kitab Gundur, 3 tahun dipres jadi 12 jam. 3 hari dengan saya jadi kiai keluar Pak. Ya, itu sudah pelatihan di mana-mana. Ya kemarin sebetulnya Menteri Agama minta ketemu gitu ya, Gubernur Maluku, Gubernur Bengkulu, tapi saya nggak mau takut jadi tokoh nasional ribut nanti. Mendingan seperti ini aja lah, minal masjid ilal masjid kan gitu. Nah, jadi begitu. Asro itu, makanya dia diawali dengan kata subhana, masuk. Yang ini kan tidak lepas dari kritikan gitu. Saya katakan, kenapa ketika Allah menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj diawalinya dengan subhana. Tapi ketika ada seseorang yang masuk ke yang ridhan dan berbuah serta syukur, masya Allah. Ini kalau kita telusuri, menurut para pakar bahasa, salah satunya Al-Raghib Al-Asfahani, subhana itu, subhanallah itu untuk sesuatu yang mengagumkan, yang di situ tidak ada intervensi manusia. Jadi kalau misalkan kita melihat gunung yang indah, lautan yang indah, itu subhanallah. Melihat langit yang luar biasa, itu subhanallah. Kata kekaguman, sigot ta'ajubiyah terhadap objek yang di situ nggak ada intervensi manusianya, itu boleh kita mengatakan subhanallah. Tapi kalau terhadap objek yang di situ ada intervensi manusia, seperti kebun tadi, dia berbuah, dia rindang, dia subur, tapi ada intervensi siapa? Manusia. Ada intervensi petaninya. Maka ketika ada intervensi manusianya, di situ masya Allah la quwata illa. Jadi kalau bapak melihat istri bangun tidur, subhanallah. Tapi kalau dia sudah mandi, pakai lipstik, pakai bedak, bapak, masya Allah. Pulang dari pasar, dari undangan, kucel lagi, astagfirullah. Tergantung misalkan gitu. Makanya mandang ke istri itu Pak, kalimatnya diksinya beda-beda Pak. Bangun tidur, subhanallah. Mandi, pakai lipstik, pakai bedak, masya Allah. Kucel lagi dari pasar, mau tidur dasternya kagak ganti, innalillahi. Jadi ini namanya sigot ta'ajubiyah, yang menunjukkan sesuatu itu memang sangat apa? Sangat spektakuler, dasar. Jadi yang kedua ada pelajaran daripada kata Isra. Nah yang ketiga, di situ Allah menggunakan kata-kata bi'abdi. Saya bahas dari sisi kalimat aja dulu sebelum kita iman. Bi'abdi. Makanya saya mengatakan bagaimana kita perlu mengkontekstualisasikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, salah satu kelemahan kita ini kan kadang-kadang kurang mampu mengkontekstualisasikan peristiwa masa lalu dalam konteks kekinian. Sehingga tidak sedikit kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, Maulid Nabi adalah sahibul hikayat dan dongeng kan. Harusnya kita mampu bagaimana mengkontekstualisasikan peristiwa masa lampau yang 14 abad yang lalu dalam konteks kita saat ini seperti apa. Karena Quran itu tetap relevan sampai kapanpun ketika kita mampu mengkontekstualisasikannya. Quran ini kan bersumber dari langit. Bagaimana kita bumikan, kan begitu loh. Makanya saya menulis tentang membumikan spirit Isra Mi'raj. Dibumikan. Bagaimana kita membumikan spirit Isra Mi'raj itu? Kalau kita pahami dari bahasa yang digunakan oleh Allah, itu maknanya sangat luar biasa. Imam Ahmad Syafi'i mengatakan begini ketika menafsirkan kata-kata bi'abdi. Beliau menafsirkan begini: lam yakul binabiyhi wala birasulihi. Tidak dikatakan dalam ayat itu subhanalladzi asra binabiyhi, subhanalladzi asra birasulihi, atau subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tidak dikatakan binabiyhi wala birasulihi. Apa? Lianna idza sahhat nisbatul abdi li rabbih wa lam yusyrik bi ibadatihi ahadan faqad faza wa sa'ada maqam asy-syarif kama. Beliau mengatakan tidak dikatakan di situ subhanallah asra bi rasulihi wa bin nabiyyi, tapi diungkapkan dengan kata-kata bi abdi. Apabila seorang hamba benar dalam menyandarkan diri kepada Tuhan,
beribadah kepada Tuhan tanpa bersekutukan dengan suatu apapun, faqad faza wa sa'ada. Walidzalika maqama syarif kauna, sungguh hamba itu akan menang, akan bahagia dan mencapai derajat kemuliaan seperti mulianya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bahasa nahwu namanya susunan idopaka. Idopak itu adalah merupakan kata majmuk dalam bahasa Indonesia. Kata majmuk ini dua kata memiliki satu makna. Namanya mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof yang menyandarkan, mudhof ilaih yang dijadikan sandaran. Itu namanya idopah. Dengerin aja dulu lah ibu-ibu ya. Kalau kata majemuk itu artinya kan kata yang terdiri dari dua kata tapi maknanya satu. Kalau Ustadz bilang tolong ambilin kacamata, jangan bilang Ustadz di kacanya, di matanya. Itu terlalu tekstualis di dalam memahami teks. Zaman sekarang kan ada kelompok-kelompok tekstualis yang teksnya begitu dipahaminya seolah-olah begitu. Makanya saya mencontohkannya, orang yang tekstualis terhadap sebuah teks itu seperti halnya anak TK baru masuk SD. Baru masuk SD ya. Kata gurunya, kata kepala sekolahnya, anak-anak hari ini kita masuk SD pertama kali ini, kita akan upacara, akan apel dulu. Tolong ketika pas apel, tolong dimasukin bajunya ke dalam celana. Pas anak ke lapangan mau apel tidak pada pakai baju. Celana bareng dulu ya kadang-kadang itu. Jadi gurunya kurang kemarin pakai baju. Karena instruksi dari gurunya masukin baju ke dalam. Berupacara budak masuk angin. Pada masuk angin dimarahin sama emaknya. Kenapa masuk angin tadi upacara pakai baju? Padahal kalau misalkan bagi kita yang memahami instruksi guru itu maksudnya apa? Dirapiin, bukan dibuka baju diasupkan tanah. Nah ini namanya kelompok tekstualis kayak gitu modelnya. Ya, ada orang sakit gigi, dilarang datang ke dokter gigi. Kalau sakit gigi itu datang ke mana nih? Datang sakit gigi kembali langsung aja ke buku tentang gigi. Jelma nyari buntu, buat lagi kita baca buku tentang gigi, istilahnya kita hafal atau makin stres. Yang enak kalau sakit gigi bapak datang ke mana? Ke dokter gigi atau baca buku tentang gigi? Gitu. Bu, yang enak kemana kira-kira? Ke dokter gigi. Kenapa ibu lebih datang ke dokter gigi bukan baca buku, bukan ke Gramedia beli buku tentang gigi? Kenapa? Ya kita percaya dokter gigi itu sudah 30 tahun praktek, punya ijazah tentang gigi, dia sudah praktek berbagai macam gigi. Ya udah sehari-hari kerjanya dengan masalah gigi. Ngapain kita ke Gramedia cari buku tentang istilahnya juga belum tentu paham. Dan sekarang kan kadang-kadang gampang aja kayak begitu. Pokoknya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana mubtada, mana khobar, khobar mubtada, mubtada ma'hur, fil fa'il ma'hur, ini majaz isti'arah, apa majaz kursam, itu paham. Belajar tajwid aja baru diperempat. Ini namanya kan bunuh diri. Sekarang kan kadang-kadang begitu. Ada orang-orang yang praktis seolah-olah orang awam suruh balik langsung kepada Quran dan Sunnah. Bahasa Arab aja kan ngerti. Mana mubtada, mana khobar mubtada, mana mubtada mu'akhir. Ini kira-kira takdirnya seperti apa? Kalau masuk kepada bala, kira-kira ini majaz atau bukan? Enggak ngerti kayak begitu. Ini namanya bunuh diri namanya. Kalimatnya sih benar, tetapi kadang-kadang maksud dari kalimat itu belum tentu benar. Kita kadang-kadang urusan yang pertama cara baca saja masih salah. Bagaimana cara memahami? Di dalam kitab At-Tibyan karya Imam As-Suyuti, cabang ilmu Quran itu ada 80 Bapak. Jadi kalau Bapak mau memahami Quran, itu cabang ilmunya ada 80. Yang 80 itu bisa di-breakdown lagi sampai 300 cabang ilmu. Coba sebutkan Pak, dari yang 80, 10 aja Pak. Kalau Bapak mau jadi mubasir, coba sebutkan. Dan ngerti kita. Ya sekarang kan ada slogan kayak begitu. Ini kan namanya bunuh diri kalau kayak begitu. Kalau sakit
gigi ya mendingan ke dokter gigi. Pakai BPJS bayar 4.000 beres Pak. Nah jadi di abdihi itu susunannya adalah susunan apa? Susunan idopat, tartibnya idopat, mudok ilaih. Mudok yang menyandarkan, mudok ilaih yang dijadikan sandaran. Dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk. Nanti belajar lagi idopat itu ada idopat mahdok, ada idopat gue mahdok. Nanti aja itu mah, gila mal cukup waktunya nanti. Jadi kalau misalkan saat ambil kelompok, ambilkan sapu tangan, bukan berarti Ustaz disapunya di tangannya. Sapu tangan itu dua kata memiliki satu udah nempel dia di situ. Nah diabdihi dengan hambanya. Itu susunan idopat. Abdul adalah hamba yang disandarkan kepada hu-nya kembali kepada Allah. Artinya hamba ini nempel dengan Allah. Kata Imam Ahmad Sofi, idza sahhat nisbatul abdi li rabbih wa lam yusyrik bi ibadatihi rabbih ahadan faqad faza wa sa'ada wa lidzalika maqam syarif kauna. Maka kalau hamba benar menempelkan diri kepada Tuhannya, tidak mempersekutukan Tuhannya, selalu beribadah kepada Tuhannya, maka dia akan mencapai derajat mulia seperti mulianya Nabi. Jadi hidup ini Pak Bu tergantung kita nempelin kemana Pak. Ini di sini ada karpet kita Pak. Ini karpet ini kayaknya tidak lebih mahal daripada karpet yang ada di gedung DPR ini. Tidak lebih mahal daripada karpet yang ada di Istana Presiden kayaknya. Betul. Betul nggak Pak? Yang di sana di gedung DPR karpetnya tebal empuk Pak. Makanya kalau masuk gedung DPR bawaannya pengen tidur, makanya kenapa tidur mulu begitu Pak? Saya masuk gedung DPR itu kan tahun 98. Nah, ini aktivis 98. Saya sengaja pingin gimana ngerasain duduk di kursinya ketua DPR. Benar Pak, pas duduk langsung ngantuk, pantesan malah rapat mulu kadang-kadang. Nyaman luar biasa. Tidak lebih mahal. Karpet ini pun tidak lebih mahal daripada yang ada di Istana Presiden. Tapi pertanyaan saya, adakah orang yang masuk gedung DPR buka alas kakinya? Adakah orang yang menciumi karpet di gedung DPR dan Presiden sehari 5 kali? Kira-kira ada nggak Pak? DPR akan masuk baru basah batu misalnya Pak. Ada nggak kayak begitu? Tapi ada nggak orang di sini yang masuk ke sini Pak pakai alas kaki kira-kira? Oh, Amerika yang langsung nanti lapornya Pak Satpol PP. Pertanyaannya kenapa karpet di gedung DPR di Istana Presiden lebih mahal, lebih bagus, lebih tebal, tapi orang semuanya pakai alas kaki diinjakin, gak ada yang menciumin? Karena karpet itu tergantung di mana nempelnya. Karena karpet ini nempel di rumah Allah yang mulia, maka karpet ke bawah mulia. Nggak ada yang berani masuk kepada menginjak karpet ini pakai alas kaki. Sehari diciumin minimal 5 kali. Kenapa? Bukan kita hormati karpetnya, tapi di mana karpet ini nempel. Kita kan suka ada Quran yang pakai kalung, pakai kulit, Quran ini. Taruhlah ini misalkan Quran dibungkus pakai kulit. Kulit ini kalau misalkan dipakai bungkus Quran, sampul Quran, semua nempel dengan Quran, kita hormati, kita cium, kita taruh di atas. Tapi kalau kulit ini ditempelin ke kayu, jadi beduk, jadi marawis, dikepretin orang dia kan. Betul nggak? Kulit ini nempel ke kayu, jadi beduk, dipukulin orang, apalagi malam takbiran. Kulit ini ditempelin ke mana? Ke karet, jadi sepatu, walaupun dia misalkan 5 juta, tetap diinjak orang. Tapi begitu kulit ini dijadikan sampul Quran, ditempelin ke Quran kalam yang mulia, maka kulit ini ke bawah mulia. Itulah pelajaran daripada idopat di abdi. Idza sahhat nisbatul abdi li rabbih wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahad faqad faza wa sa'ad. Jadi begitu. Jadi kita hidup ini tergantung nempel ke siapa. Makanya spirit Isra Mi'raj dengan kata bi abdihi bukan bi nabihi dan bi rasulihi. Isra Mi'raj itu adalah merupakan perjalanan hamba menuju kepada Allah Subhanahu. Jadi Nabi itu sedang berjalan menuju Allah. Sama kita saat ini pun sedang berjalan menuju Allah. Al-Insyikok ayat 6.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sedang melakukan perjalanan, berusaha bekerja keras menuju Allah. Famulaqih, pasti kita akan ketemu Allah. Suka tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, pasti kita ketemu Allah. Makanya sebelum kita ketemu Allah, kopi darat, offline, kita sekarang ketemu Allah melalui airline dulu. Tiap hari nyebutin nama Allah. Kapan kita ketemunya nanti? Makanya dalam hadis Muslim dikatakan apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang di dunianya dia senang ketemu Allah, maka insya Allah ketika di akhiratnya pas kita mati, Allah pun senang ketemu kita. Bu, jadi sekarang kita di dunia harus senang ketemu siapa, Bu? Apa maksudnya Ustaz senang ketemu Allah? Di mana disebutkan nama Allah, senang dipanggil Allah, senang. Panggilan Allah itu kan di dunia ada 3. Ada panggilan sehari 5 kali, azan namanya. Ada panggilan seumur hidup sekali, haji namanya. Ada panggilan seumur hidup sekali lagi namanya innalillahi wa inna. Kira-kira mau dipanggil yang mana dulu kira-kira? Jadi kalau panggilan pertama kagak pernah kita sambut, kagak pernah kita sambut, panggilan yang kedua tidak disambut, khawatir nanti panggilan yang kemana? Yang ketiga. Karena ada anak muda yang baru ini, yang preman itu kan sombong. Kalian jangan pada sombong ya. Mentang-mentang gue jalan ke masjid, lihat aja nanti sekalinya gue ke masjid paling depan, lebih depan daripada imam lagi. Atau yang kamu gus pas itu Tugi abdi. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan hamba menuju siapa? Menuju Allah. Nah, sebelum Rasul berjalan menuju Allah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu Rasul itu dibelai Pak dada. Rasul itu pernah mengalami pembelahan dada, dibelah oleh Jibril dibantu oleh Mikail. Jadi Jibril itu merangkap Pak, di samping dia punya tugas menyampaikan, tapi ternyata dia dokter bedah juga loh. Dibedah oleh Jibril, dibantu oleh Mikail, kemudian dikeluarkan hati Rasul, dibersihkan dengan jam-jam 3 kali. Pertama Rasul dibedah, dibelek ketika masa kanak-kanak. Yang kedua Rasul dibelek ketika mau menerima wahyu. Yang ketiga Rasul dibelek mau menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu kata para ulama, seandainya kita memperhatikan tentang kenapa sampai 3 kali Rasulullah dibersihkan dadanya, itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya tentang tarbiyatul qalbiyah, ibadah hati. Karena hati itu Pak adalah merupakan wadah. Dalam Islam itu, dalam hadis Nabi, hati itu wadah. Jadi kita menyodorkan kepada Allah, sehebat apapun kalau wadahnya kotor, nggak mau nanti itu. Ibaratnya gini, Bapak siapkan makanan yang serba luar biasa, setnya set terbaik dunia, makanannya paling enak, tapi disajikan dengan wadah ada tikotoknya, ada timbenya, wadahnya kotor. Kira-kira Bapak mau nggak disuguhin makanan yang enak, yang hebat, buatan set terbaik, tapi wadahnya ada tikotok, ada timbe, ada kucing? Mau nggak Pak kira-kira? Nggak mau. Nah hati ini wadah. Allah ingin mengajarkan kita kalau mau menghadap Allah, wadahnya dulu bersihin. Ibadah kita sehebat apapun, sebanyak apapun, wadahnya kotor, Allah juga jijik. Orang kita aja jijik, disuguhin makanan walaupun makanan itu enak, tapi wadahnya kotor. Maka tazkiyatun nafs itu menjadi prinsip penting. Sampai 3 kali pada harus sudah bersih. Kenapa dibersihkan? Kita kalau baca Kimia Sa'adah Imam Ghazali itu nulis buku namanya Kimia Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Bukunya tipis, tapi isinya dahsyat. Bicara tentang kimia kebahagiaan. Inti manusia itu bukan casing, fisiknya. Fisik kita itu nggak ada nilainya Pak. Fisik kita itu Pak, sehebat apapun fisik kita, itu kalau misalkan di bulan
Zulhijjah, hari Idul Adha, dengan kambing aja kalah. Di pasar orang misalkan dijual kaki sapi, laku kan? Tapi kalau misalkan dijual kaki artis, nggak ada yang beli, Pak. Ada nggak yang mau beli kaki artis kira-kira, Pak? Oh, ini kaki artis internasional, kakinya John Lennon misalkan gitu. Mau ngapain kita? Jadi secara fisik kita itu dengan hewan itu kalah, Pak. Makanya kata orang filsafat, kita itu harus besar di pikiran, jangan besar di ukuran. Besar di mana, Pak? Jangan besar di, karena kalau misalkan makhluk yang lain itu ditimbang ukurannya. Kalau kita apanya? Pikirannya. Disitulah Islam mengajarkan kepada kita wajibnya cari ilmu gitu. Wajibnya cari ilmu. Jadi secara fisik, saya senang tuh baca tentang kimia usaha dari Imam Ghazali. Pak Imam Ghazali menggunakan kata kimia untuk disandarkan kepada kebahagiaan. Dasar itu. Imam Ghazali memang orang luar biasa itu ya. Nah, inti manusia itu di hati, di ruhnya, bukan di fisiknya. Karena fisik kita itu nggak ada nilainya, nggak ada nilainya fisik kita. Nah, jadi ini perjalanan dibelak sampai 3 kali Rasulullah dibersihkan. Ini penting. Makanya kan suatu saat datang seorang murid kepada Imam Ghazali. Guru, kenapa aku ini udah banyak berzikir? Aku ini udah banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar dari 1000 sampai 10.000, tapi setan selalu datang menghampiriku. Aku udah banyak berzikir, tapi setan datang lagi, zikir menjikir, datang lagi. Tasbih yang bikin tak pegat-pegat, zikir sampai selamatnya sih. Tapi setan datang lagi. Kenapa guru bisa seperti itu? Muridnya datang kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali menjawab dengan enteng. Kata Imam Ghazali, bagaimana menurut kamu wahai muridku, jika kamu menghalau anjing, kamu mengusir anjing, atau kamu megang sesuatu yang disenangi anjing, megang tulang, megang jeroan, kira-kira anjing itu datang lagi nggak? Ya datang lagi. Kamu menghalau anjing berkali-kali, tapi kamu pegang sesuatu yang disenangi anjing, ya anjing bakalan datang lagi. Nah, kadang-kadang kita kenapa jikir ribuan kali, tapi setan datang lagi, karena kita menyimpan sesuatu yang disukai setan. Zikir tapi dengki, zikir tapi iri, zikir tapi sombong, zikir tapi sum'ah. Ya setan datang lagi, karena kita memiliki sesuatu yang disenangi oleh setan. Penting itu hati. Makanya Isra Mi'raj itu begitu. Mau menghadap Allah itu bersihkan hati. Ada sebuah riset bagaimana mekanisme dunia ini bekerja. Dalam riset itu dikatakan begini, Pak. Ada 3 komponen kesehatan dalam riset itu. Satu adalah pikiran, hati. Yang kedua makanan, yang ketiga olahraga. Yang menarik dari riset itu ternyata yang dominan, yang menyebabkan kita bisa sehat 70% karena pikiran dan hati kita, 20% karena makanan, 10% karena olahraga. Olahraga itu ternyata menopang kesehatan kita cuma berapa? Jadi kalau ada orang makanannya bergizi, olahraga jaring tapi gering wae, hati kita masalah ya. Hatinya masalah. Orang beli Pajero, dia mau beli Panadol. Orang naik Alfa, dia naik ambulan di rumah sakitnya. Jadi kalau ada orang yang makanannya bergizi, olahraganya teratur, tapi sakit pikiran dan hatinya yang bermasalah. Jadi sebelum menghadap Allah harus dibersihkan. Makanya penyakit fisik dengan penyakit hati itu beda. Kalau penyakit fisik semakin terasa, semakin parah, semakin terasa masih penderitanya. Tapi kalau penyakit hati semakin parah, semakin tidak terasa masih penderitanya, tapi yang merasakan orang lain. Istri kita sakit kepala, suaminya ngerasain nggak kira-kira? Suami sakit perut, ibu ngerasain nggak, Bu? Tapi Pak, Bu, kalau suami pelit, ibu ngerasain nggak kira-kira? Rasa.
Suaminya kira-kira merasa nggak kalau dirinya pelit? Padahal kode sudah ada, makan sama kangkung lagi sama. Suami cerewet, istri ngerasa, istri cerewet, suami ngerasain nggak? Tapi yang ngerasain siapa? Menurut dia nggak cerewet, biasa aja. Jadi penyakit fisik dengan penyakit hati itu beda. Kalau penyakit fisik semakin terasa, semakin parah, semakin terasa. Makanya orang kalau sakitnya fisik buru-buru berobat. Kalau orang sakitnya hati karena tidak terasa, nggak pernah dia mau berobat. Tenang saja. Makanya orang sombong tidak merasa sombong, orang pelit tidak merasa pelit, orang judes tidak merasa judes, orang hasud tidak merasa. Makanya penting tazkiyatun nafs. Sebanyak apapun amal, percis kayak makanan, disuguhi dengan wadah yang kotor. Itu sebelum menghadap Allah, begitu kita juga sama. Sama gitu juga. Tadi udah bunyi Pak, udah bunyi. Itu tanda-tanda kita udah harus mengakhiri kayaknya. Hah? Ya Pak ya? Tadi saya tanya ke sampai kapan, sampai bunyi kayaknya, disuruh saja. Ya, walaupun masih banyak yang perlu kita kaji, kita bahas. Ini kan belum cerita tentang masalah ayatnya doang, belum cerita tentang peristiwanya yang kita baca. Memang panjang peristiwa Isra Mi'raj itu ketika kita gali. Dan menarik, perjalanan hamba itu dimulai dari minal masjid ilal masjid. Minnya itu ibtida'il ghoyah. Ilahnya itu intihadil ghoyah. Ibtida'il ghoyah itu bahasa kitanya starting point. Orang beriman itu, orang Islam itu, sebelum dia melakukan aktivitas apapun, starting pointnya itu harus di masjid. Dan selesai dia melakukan aktivitas, finishnya juga harus di masjid. Minal masjid ilal, min ibtida'il ghoyah, ilahnya intihadil ghoyah. Makanya kita awali aktivitas kita dengan subuh di masjid dan tutup aktivitas kita dengan isya di masjid. Starting pointnya di masjid, finishingnya di masjid. Supaya apa? Alladzi barakna haulahu, Allah berikan keberkahan kepada aktivitas hidup kita. Makanya di masjid. Jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan itu, bukan dari rumah, tapi dari masjid ke masjid. Itulah aktivitas orang beriman sebetulnya. Kalau kita ingin hidup berkah, kita begitu. Mu'allaqun bil masajid, gantungkan hati kita ke masjid. Yang digantungkan ke masjid hatinya, bukan peci dan sorbannya. Pecinya nanti si jelman makan mahua kan. Hatinya ke masjid. Mu'allaq bil masajid itu kan termasuk satu dari 7 manusia yang akan selalu mendapatkan naungan Allah. Dan ada sesuatu yang sebetulnya lebih dasar ataupun tidak kalah dasar dari peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra. Makanya dalam peristiwa Isra Rasul dipertemukan dengan para nabi terdahulu menjadi pemimpin sholat. Ini adanya estafeta isalah ilahiyah kepada di langit pertama, nanti terus Rasul naik langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau nengok ke kanan tersenyum, kalau nengok ke kiri dia menangis. Rasulullah bingung, ini Nabi Adam kadang-kadang senyum sendiri, nangis sendiri. Kenapa? Nanya dia ke Jibril. Rasulullah begitu nggak paham, nanya ke Jibril. Jangan disimpulkan sendiri, nanya dulu. Kita kadang-kadang begitu. Ini kenapa orang tak tahu sendiri, nangis sendiri. Ya Allah menanya, gitu harus disimpulkan. Tanya dulu kenapa. Oh ternyata kalau nengok ke kanan ada melihat ke surga umatnya, dia tersenyum. Melihat ke kiri ternyata umatnya ada di neraka. Nabi ada menangis. Dan Rasulullah ketika Mi'raj dalam hadis Bukhari dan Muslim memang diperlihatkan kondisi neraka. Rasul lihat neraka isinya emak-emak, dilihat surga isinya orang miskin. Tapi ibu-ibu ada hadis yang begitu, jangan hadis yang dikoreksi. Maksud Rasul jangan sampai kita ini masuk neraka, karena Rasul pada saat itu menjelaskan tentang apa yang menyebabkan emak-emak masuk neraka, kan gitu. Satu mulut atas, yang kedua mulut bawah, itu aja pokoknya. Maksudnya sebagai bentuk antisipasi supaya tidak begitu. Dan Rasul menjelaskan juga tentang siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Apa sih karakter penghuni neraka, apa karakter penghuni surga. Sedikit saja. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan begini,
Ya, innallaha ja'ala bani adam ala thamanin khisal. Allah itu menciptakan manusia berdasarkan 8 karakter. Arba'un li ahli jannah wa arba'un li ahli nar. 4 karakter ahli surga, 4 karakter ahli neraka. Makanya dalam Quran Pak, ketika Allah menjelaskan tentang penghuni surga, penghuni neraka disebut dengan ashab. Ashabul jannah dan ashabul. Allah ketika menjelaskan siapakah manusia yang bisa mendapatkan syafaat Quran, ashabnya, sahabat-sahabat Quran. Hadisnya begitu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi para sahabatnya. Jadi bukan begini Pak, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li hafizihi atau syafi'an li muhafidhi. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para penghafalnya. Ini kalau hadisnya kayak begitu, kayak kita nggak dapat syafaat Quran ya. Betul nggak Pak? Siapa di sini yang hafal Quran 30 juz? Juz 30-nya nama-nama suratnya doang. Kita kan kadang-kadang mohon maaf, sadar-sadar kan ketika usia sudah 50 tahun pengen ngapal Quran, pengen nambah, tapi dah 3 tahun ngapal, yang ada nambah, bukan nambah hafalan, ganti hafalan kan? Karena udah overload, ganti hafalan gitu. Hafal surat Al-Alaq, lupa surat Ad-Duha. Hafal surat An-Naba, lupa surat An-Najiat. Sehingga udah 3 tahun ngapal dan 10 surat gantian kan? Tapi hebatnya Nabi, diksi yang digunakan, dia akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya, bukan bagi para penghafalnya. Karena kalau misalkan penghafal belum tentu dia sahabat Quran. Nah, menjelaskan tentang penghuni surga dan neraka, diksi yang digunakan oleh ayat pun ashabul jannah, ashabul nar. Ashab itu kan jamak dari kata sahabat. Apa makna sahabat? Al-mulazim, orang yang selalu menyertainya. Kemudian Nabi menjelaskan ternyata Quran, ternyata surga, ternyata neraka itu punya sahabatnya di dunia. Punya sahabat. Siapa sahabat-sahabat surga di dunia ini? Satu kata Rasul, karakternya adalah wajhun malikun, wajahnya berseri-seri, indah dipandang mata, tidak horor. Dia melihat menggetar langsung pada ayat kursi. Allah dipuh ayat banyak lagi langsung baca ayat. Mentang-mentang manusia diciptakan dari tanah, makanya wajah berdasarkan latar belakang dari tanahnya. Ada dari tanah kusir, berarti wajahnya horor. Ada dari tanah abang, wajahnya matre, hayang belanja wae. Yang repot dari tanah sengketa, bawaannya hayang gelut wae. Makanya disebut di kampungnya disebut dengan becak, mencabokeun gitu kan. Kadang-kadang begitu, wajhun mali, wajahnya berseri-seri. Makanya digambarkan dalam Quran, dan ini risetnya daripada Dr. Aisyah Dahlan. Kesehatan kita itu, kebahagiaan kita itu salah satunya adalah tersenyum. 272 kata Dr. Aisyah. Kata saya 272 itu surat 27 ayat 2. Surat An-Naml ayat 2 itu apa? Wa hudaw wa busra lil mu'minin. Berikan petunjuk, berikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi kalau ketemu orang beriman itu adalah 272. Senyumnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 jam. Kelaannya tahan 7 detik, begitu. Bayangkan itu riset neurolog Dr. Aisyah Dahlan, Quran sudah mengatakan begitu. 272 itu kalau saya 27 surat 27 An-Naml ayat 2. Wa huda wa busra lil mu'minin. Kalau kita ketemu dengan sesama orang beriman, busra, tersenyum. 272, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Simetris. Karena kalau hanya ke kanan doang, ngengeng namanya. Ngaledek kita mah gitu. Kalau kurang dari 7 detik, ngaledek juga. Gak enak.
7 detik, sehat. Makanya perlu bahasa seri Pak, senyum. Akhir itu bukan duit, kita pakai seri memang. Udahlah Pak, udah jam 6 ya. Ya, kangen juga sebetulnya lama gak ketemu ke sini. Jadi begitulah kurang lebih. Ya, jadi banyak hikmah. Kita jangan alergi. Ngapain sih peringatan itu adalah untuk mengingatkan orang. Jangankan peristiwa 14 abad yang lalu, peristiwa-peristiwa kemarinnya kita kadang-kadang gampang lupa. Jadi peringatan itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Wadakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkan manusia karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kenapa kita umat Islam kita selalu mengadakan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru? Ada perintahnya dalam Quran. Surat yang ke-51 ayat yang ke-56. Wadakir, perintahnya pakai gunakan bahasa Ibil Ahmad. Wadakir, ingatkan manusia. Dan itu nggak disebutkan objeknya. Dengan apa manusia diperingatkan? Bisa dengan akhirat, dengan kematian, dengan peristiwa masa lalu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dijelaskan dalam ayat yang lain, surat 14 Ibrahim ayat yang kelima. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia, peringatkan manusia tentang hari-hari Allah. Apa hari Allah? Hari ketika Allah nampakkan kebesarannya, kekuasaannya. Hari ketika terjadinya peristiwa Rasul diperingatkan. Itu tidak perlu jadi dipermasalahkan. Kita kadang-kadang sekarang dipermasalahkan dulu. Apa-apa dimasalahin. Ya. Orang yang cari masalah itu cuma dua. Satu adalah lawyer, yang kedua mahasiswa sedang mencari dulu untuk skripsinya. Itu baru cari masalah kan. Ini kan lawyer bukan, mahasiswa bukan, cari masalah dulu kadang-kadang. Begitulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah kekeliruan saya sendiri. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini ya wa qulillatil shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'an wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa ditutup dengan mari sama-sama acara ini kita buka dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.